Ngantuknya. Ini jam berapa ya? Kok udah panas ini mataharinya ini ya? Ngantuk. Gimana sih? Sudah siang aku ya? Sudah mandi. Kita sudah mengumpulkan madu. Makasih ini baru bangun. Iya. Sudah siang ya? Ya ampun. Terus gimana nih ya? Kan hari Minggu pagi kita saatnya beribadah pas ini. Iya juga ya. Aduh, lupa. Tapi ngantuk banget ya. Apa ini terus? Nah, biar nggak ngantuk, kita akan menaikkan pujian yang semangat ya. Adik-adik di rumah ya. Oke, setuju. Tapi kita nyanyi apa? Kita akan menyanyikan Bapak Abraham. Oke. Adik-adik di rumah ikut juga berarti ini ya Kak Wina ya. Sambil bangkit berdiri ya. Nah, iya, sekarang adik-adik duduk dulu ya. Soalnya kita mau doa pembuka. Gimana sikapnya kalau berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau boleh kumpulkan kami di rumah kami masing-masing di dalam ibadah kami di YouTube. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah menyanyikan Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham itu anaknya banyak loh. Mbak Kak Siwi anaknya, Kak Wina anaknya, adik-adik yang di rumah juga anaknya. Berarti kita semua adalah keluarga. Nah, sekarang karena ini harinya Tuhan, tapi semua hari harinya Tuhan ya Kak Ina ya. Iya, semua hari harinya Tuhan. Termasuk hari ini. Makanya kita harus bersuka cita. Sekarang Kak Siwi mau ada adik-adik buat berdiri lagi ya. Kita mau sama-sama nyanyikan hari ini harinya Tuhan bersama teman dan keluarga. Oke? Hari
diambil temenku. Kak Siwi, kenapa? Ini loh Kak Wina, maduku habis diambil temenku. Aduh, madumu habis diambil. Terus mana temanmu? Udah pergi. Aduh, aku tuh mau marah, aku sedih banget pokoknya. Sedih banget ya kamu ya. Iya. Sekarang kita berdoa aja sama Tuhan. Tuhan itu akan mendengarkan masalahmu dan akan menolong kamu. Kamu juga nanti cerita ya sama keluargamu di rumah ya, sama teman-teman yang lain, supaya nanti kamu gak sedih sendirian, gak marah sendirian ya. Berarti sekarang kalau aku sedih, kalau aku marah, kalau aku kecewa sama orang-orang di sekitarku, aku berdoa ya sama Tuhan ya. Berdoa sama Tuhan. Ya sudah deh. Ayo kita pulang dulu yuk, nanti kita berdoa di rumah. Oke, yuk. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan ceritanya Tuhan. Kira-kira ceritanya Tuhan ada di mana ya, Mbak Wina? Ceritanya Tuhan Ada di mana ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ceritanya Tuhan ada di mana? Betul sekali, ceritanya Tuhan ada di Alkitab. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan ceritanya Tuhan dari Alkitab, kita mau nyanyikan Alkitab buku terindah. Selamat hari Minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini Pak Pendeta akan bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Khususnya seperti yang tadi telah kita baca di Alkitab, dua murid Tuhan Yesus yang dikisahkan adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Nah, sejak Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian Roh Kudus turun ke atas para murid Tuhan pada waktu itu, para murid kemudian melakukan tugas menceritakan tentang Tuhan Yesus yang begitu baik dan yang mengasihi manusia. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes juga demikian. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sehingga pada saat itu banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus.
Nah, banyak yang tidak suka atas apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Termasuk di dalam bacaan kita tadi, imam-imam kepala pada waktu itu. Mereka tidak suka kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes karena dari cerita mereka banyak orang yang kemudian menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita semua juga menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dan ingat, ada loh yang tidak suka kalau kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita kemudian dibenci, kadang-kadang kita diolok-olok, kadang-kadang kita dihina. Ketika kita menyampaikan tentang Tuhan Yesus yang baik itu, banyak orang yang tidak suka. Dan Rasul Petrus, juga Rasul Yohanes pada waktu itu juga demikian. Mereka sempat ditangkap, mereka diadili di hadapan imam-imam pada waktu itu. Tetapi karena tidak didapati kesalahan pada mereka, maka Rasul Petrus dan Rasul Yohanes kembali dibebaskan. Nah, ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengalami masa yang sulit, mereka menemui teman-temannya, para murid Tuhan yang lain, dan mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak. Kalau di dalam kehidupan kita mengalami keadaan yang tidak baik, ketika kita dihina, ketika kita diejek, ketika kita dicaci maki karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, jangan takut. Datanglah kepada orang tua kalian. Sampaikan kalau ada hal-hal yang tidak baik. Ceritakan kepada orang tua, sehingga orang tua nanti bisa menolong. Sampaikan juga kepada kakak-kakak pamong misalnya, tentang apa yang kalian alami, hal-hal yang tidak baik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, supaya nanti kakak-kakak pamong juga bisa menolong kalian, menguatkan iman kalian, ikut berdoa bersama-sama, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa itu? Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita. Maka nama Tuhan akan dimuliakan. Jangan takut, tetap semangat. Ingat, kalau kalian mengalami hal-hal yang tidak baik, karena kalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, segera temui orang tua, temui kakak, temui para pamong, temui juga Pak Pendeta, tidak apa-apa, ceritakan supaya kita bisa saling menguatkan dan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Nah, adik-adik sekarang udah tahu kan, kalau kita punya masalah, kalau ada yang buat hati kita sedih, buat hati kita marah, buat hati kita kecewa, kita harus serahkan semuanya ke Tuhan. Seperti Petrus dan Yohanes tadi yang bersama-sama dengan teman-temannya berdoa dan menyerahkan permasalahannya ke Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan loh. Adik-adik bisa dibantu sama mama papa, bisa melalui link yang tersedia yang ada di bawah ini, atau bisa dititipkan ke majelis. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan sama-sama Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Oke. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Rungkut. Biarlah Tuhan yang menyertai gereja kami. Biarlah kami dapat berkumpul kembali dan beribadah bersama-sama di gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Biarlah Tuhan berkati kami yang tetap harus bersekolah di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Biarlah Tuhan menjadikan kami terang dan garam bagi teman-teman kami di sekolah, dan Tuhan boleh buat kami berprestasi. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama yang masih harus merawat kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan berkat yang berkecukupan bagi Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna, kami akan tutup dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ambil dulu deh. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, tetap selalu mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan apapun yang
terjadi di hidup kita. Kalau adik-adik ada rasa sedih, rasa senang, rasa marah, rasa kecewa, semuanya boleh loh diceritakan ke papa mama, sama juga ke teman-teman kita. Kita bisa berdoa bersama dan menyerahkan semuanya ke Tuhan. Oke, sekarang kita mau sama-sama menyanyikan lagu tema yang awal tadi, Kak Bina. Masih ingat kan semuanya? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan sama-sama. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Dia ajaib, dia menyembuhkan, dia menyucikan, dia memulihkan, dia raja segala raja. Adik-adik, silakan berdiri bersama dengan orang tua. Kita akan menerima dan memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus melingkupi keluarga kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagi bersama Yesus lakukan perkara besar.